Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika di PJJ sesi ke-7. Hari ini puasa kan ya? Semoga puasanya lancar ya. Nah, hari ini kita akan mulai membahas lagi tentang limas. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur-unsur, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang luas permukaan dan volume. Jadi dua-duanya langsung dibahas ya. Sudah siap kan ya? Yang pertama, kita akan membahas tentang luas permukaan. Pertama, luas permukaan limas. Tadi saya bilang limas apa prisma ya? Di awal. Limas ya. Luas permukaan limas. Nah, di sini saya akan mulai mencontohkan dulu salah satu bentuk limas yang sederhana, yaitu limas persegi. Nah, untuk penamaannya sama ya, kayak prisma. Jadi dinamain berdasarkan alasnya. Nah, ini limas persegi. Kalau prisma itu kan alas dan atapnya sama. Nah, kalau limas itu yang punya atap runcing ya, kayak gini. Itu tingginya ini sini. Nah, ini gambarnya seperti biasa, acak-acakan karena tidak menggunakan penggaris. Jadi nanti kalau kalian di rumah bikinnya pakai penggaris ya. Di sini seperti itu. Ini saya namakan A, B, C, D, dan T. Nah, ini adalah limas persegi. Nah, di sini sebelum kita menghitung luas permukaan, kita harus tahu dulu bagian-bagian apa saja yang ada di limas yang kita butuhkan untuk menghitung luas permukaan. Yang pertama, kita butuh ukuran dari alasnya. Ya, ukuran dari alasnya. Kemudian kita butuh tinggi limas. Dan yang ini warnanya biru, ini juga kita sebut tinggi, tapi namanya tinggi sisi tegak. Di sini saya namain ya. Di sini AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan DA. Itu adalah sisinya karena dia adalah limas persegi. Kalau bukan persegi ini enggak sama dengan seperti ini ya, karena contohnya adalah limas persegi. Jadi bisa kita buat seperti ini. Adalah sisi dari alas. Kemudian ada yang namanya ini M aja ya. Di sini O, TO. Itu adalah tinggi prisma. Limas. Bukan prisma. Tinggi limas. Kemudian ada TM, itu tinggi sisi tegak. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya, mana yang merupakan tinggi limas dan mana yang merupakan tinggi sisi tegak. Yang namanya tinggi limas itu membentuk sudut 90 derajat dengan alasnya. Ya, dengan alasnya. Jadi alas limasnya. Jadi ini harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau kita pisahkan gambarnya, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini T-nya, ini O, ini M. Di sininya siku-siku, berarti jadi segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari si TM, ya, ini menggunakan teori Pitagoras. Jadi cari TM-nya. Nah, sekarang menghitung luas permukaan limas. Rumus luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah seluruh luas dari sisi tegak. Ya, ini rumusnya. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya semuanya. Ya. Gitu, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak, di mana sisi tegaknya berbentuk segitiga. Kenapa sih segitiga nih? Saya akan membongkar kembali si limas yang ada di atas, limas persegi ya, limas perseginya. Ini
sini begini, gini. Ini kalau kita bentuk jaring-jaringnya, dia akan membentuk seperti ini. Nah, seperti itu ya, dimana setiap dari sisi tegaknya punya tinggi. Ini yang kita sebut dengan tinggi segitiga, nantinya warnanya biru ya, si TM ini. Nah, ini TM. Di sini posisinya sisi tinggi tegaknya. Sendiri rumus yang ini tadi, yang ini rumusnya, kalau kita memperhatikan gambar yang ada di bawah ya, gambar yang ini kan ada, jadi ada 5 bagian ya. Bagian pertama yaitu alasnya, bagian yang kedua, bagian ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ini sama aja kayak gini, luas permukaan sama dengan luas alasnya yang berbentuk persegi ditambah 4 kali luas segitiga, karena bentuknya persegi ya alasnya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau alasnya bentuknya segitiga, ya ikut rumus luas alasnya segitiga. Kalau persegi, kalau persegi panjang, persegi panjang. Nah, tapi kalau sisi tegaknya ini yang saya arsir, ini pasti selalu membentuk segitiga ya. Jadi sisi tegaknya itu membentuk segitiga. Seperti itu untuk luas permukaan. Jadi sebenarnya gampang ya. Luas permukaannya ya udah tinggal luas alas ditambah dengan luas sisi tegak semuanya. Nah, ini kan persegi. Bagaimana kalau bentuknya lain? Ya. Kalau persegi kan gampang ya. Gimana kalau bentuknya itu alasnya persegi panjang misalnya. Panjang seperti ini. Ini ada tingginya di sini. Ini ke sana gitu ya, persegi panjang. Kalau persegi panjang begini, kita tidak bisa menyamakan ukuran tinggi sisi tegaknya yang biru ini. Nih, yang biru ini nggak sama, karena pasti ukurannya berbeda ya, dengan yang ini, yang sisi tegak pertama ini dengan sisi tegak yang bagian depan sini ukurannya berbeda, jadi harus masing-masing. Tuh, seperti itu ya, ini untuk catatannya. Jadi Pitagorasnya harus masing-masing dihitungnya. Kalau jika alasnya memiliki ukuran sisi yang berbeda. Sisi beda, maka tinggi sisi tegak, tinggi sisi tegak, tinggi sisi tegak harus dihitung masing-masing ya, harus dihitung masing-masing. Jadi nggak bisa kayak tadi cuma satu kali ngitung aja Pitagorasnya langsung dapat. Kalau alasnya sisinya beda-beda nggak bisa ya, seperti itu. Nah, itu untuk materinya. Sekarang saya akan contohkan cara perhitungannya. Di sini saya punya contoh satu. Saya punya di sini prisma persegi, prisma limas. Kok prisma mulu sih? Limas persegi. Begini. Ya, yang ukuran sisinya yaitu 12 dan ini tinggi limasnya itu 8 gitu ya, tinggi limasnya 8. Kecil-kecil ya tulisannya, tapi kayaknya cukup jelas juga. Nah, ini tingginya 8 seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan. Tentukan luas permukaan. Nah, kalau kita punya ini limasnya limas persegi ya, luas permukaan dari limas persegi berikut. Nah,
Kalau ngitung luas permukaan berarti kita butuh apa? Tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegaknya seperti itu. Di sini berarti langkah pertama. Ini kan sudah ada bantuan gambar, jadi kita tidak perlu bikin diketahui lagi ya. Langsung kita jawab saja. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Ya. Berarti di sini luas alasnya dari limas persegi. Sisi kali sisi. Ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4. Berarti 4 dikali luas segi 3. Nah, seperti itu. Di sini berarti sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah alas kali tinggi. Tingginya tinggi sisi tegak, bukan tinggi limasnya ya, tinggi sisi tegak. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari dulu tinggi sisi tegak. Nah, ini bisa dibantu dengan penamaan ya. T. Di sini TM. Tinggi sisi tegaknya atau TM. Itu bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. TM kuadrat sama dengan OM pangkat 2 ditambah OT pangkat 2. Atau bisa kita gunakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras 8, 6 berarti 10. Berarti TM-nya sama dengan 10. Ini kenapa 6? Kenapa 6? Karena ukuran OM-nya itu 6 cm atau setengah dari 12. Kan kalau alasnya persegi, dia pasti ada di tengah-tengah dong, titik pusatnya. Kayak gini kan. Jadi kalau setengah begini dari 12 pasti 6. Berarti kita dapat tinggi sisi tegaknya 10. Di sini tinggal kita jawab. 12 dikali 12 ditambah 4 kali setengah alasnya, alas segitiganya yang ini, berarti 12 dikali tinggi sisi tegak 10 sama dengan berapa? 144. Ini boleh disederhanakan ya, boleh disederhanakan dengan 6. Ini sisi tegaknya segini 10. Ini 6 kali 10 60 kali 4 240 ditambahkan jadi 384 cm perseginya. Tadi satuannya cm ya, cm persegi. Seperti itu untuk luas permukaan. Nih, nanti kalau ada bingung-bingung boleh tanya di kolom komentar ya untuk luas permukaannya. Kayaknya tapi cukup gampang deh, pasti kalian bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang volume. Mudah-mudahan yang ini ngerti ya. Amin. Oke, kita buka halaman selanjutnya dulu ya. Yang selanjutnya yaitu volume. Yang kedua untuk hari ini materinya adalah volume limas. Supaya sama kayak tadi, saya akan mencontohkan gambarnya pakai limas persegi ya. Ini persegi ya. Ya, abaikanlah gambar yang jelek ini ya. Nanti kalian bisa gambar yang lebih bagus. Nah, limas persegi A, B, C, D, T. Tingginya pakai warna merah di sini. Ini tinggi limasnya atau TO. Seperti itu. Nah, volume limas lebih gampang dibandingkan tadi. Walaupun yang tadi juga gampang, luas permukaan. Volume limas rumusnya adalah 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Saya ingatnya prisma mulu nih. Limas
Jadi yang dipakai adalah tinggi limas atau TO. Kalau volume, jadi jangan ketukar. Kalau volume itu pakainya tinggi limas. Kalau luas permukaan pakainya tinggi sisi tegak. Nggak boleh ketukar ya. Rumusnya ini aja, volume. Rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Nanti kalau kita ada kesempatan dibikin deh pembuktiannya kenapa dia bisa pakai sepertiga. Sedangkan rumus yang lainnya sama seperti rumus prisma ya. Tapi kalau limas pakai sepertiga, nanti kapan-kapan kita bikin pembuktiannya seperti apa. Nah, di sini langsung pakai contoh aja ya. Contoh 1. Tentukan volume limas persegi berikut. Nih, limas persegi berikut. Ukurannya saya kasih dulu. Pakai bantuan gambar aja supaya lebih mudah untuk difahami. Ya. Kalau jenis soalnya ada juga yang menggunakan narasi. Jadi dia nggak dikasih gambar, kita harus gambar sendiri. Makanya kita harus tahu posisi mana saja yang merupakan bagiannya. A, B, C, D, T. Di sini tingginya saya bikin sama kayak tadi, 8 cm. Kemudian sisinya 12 kali 12. Maka bisa langsung kita jawab saja. Ya. Jawab gampang, kalau volume gampang banget. Volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi limas. Ingat, tingginya tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak. Beda ya. Kita bikin sepertiga alasnya sisi kali sisi dikali tinggi limas. Nih, tinggi limasnya Bu bikin tetap tinggi limas ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti setengah dikali 12 kali 12 dikali 8. Berapa nih berarti? Ini sama ini 48 ya. 4 kali 12 48 dikali 8 sama dengan 384 cm kubik. Nah, itu volumenya. Nah, bagaimana kalau dia tinggi limasnya nggak diketahui? Ya harus dicari. Caranya sama, pakai Pythagoras. Seperti itu. Ini untuk volume, gampang ya. Nah, itu materi kita sekarang, luas permukaan dan volume. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi saya via WhatsApp ataupun komentar di bawah. Ya, atau melalui Classroom juga boleh. Tolong dipelajari dengan baik. Silakan cari sumber-sumber lain, tidak masalah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Itu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.